Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menilai vaksin Nusantara belum bisa masuk uji klinis fase 2 di hadapan Komisi 9 DPR RI. BPOM juga memberikan catatan mengenai tidak konsistennya antara Komite Etik dan tempat uji klinis tahap pertama dilakukan. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Tim Riset Aksi, serta Kementerian Riset dan Teknologi. RDP ini guna membahas mengenai vaksin buatan dalam negeri. Terawan Agus Putranto yang hadir sebagai inisiator vaksin Nusantara memberi paparan mengenai perkembangan vaksin Nusantara yang saat ini masih dalam tahap menunggu hasil uji klinis tahap pertama di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Menurut Terawan, vaksin Nusantara menggunakan metode sel dendritik yang diyakini aman karena metodenya menggunakan sumber dari darah pasien sendiri. Sudah mendapatkan uji binatangnya mengenai dendritik vaksin COVID-19 melalui pihak ketiga di Amerika, sehingga ini semua bisa berjalan baik, membuat mantap saya waktu itu selaku Menteri Kesehatan untuk ikut peran serta di dalam ada kegiatan anak bangsa yang ingin mengembangkan vaksin COVID-19 berbasis dendritik sel, yang tentunya karena sifatnya autologus, sifatnya adalah individual, tentunya adalah sangat-sangat aman. Percepat, jangan didahului oleh. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan penilaian terhadap hasil uji klinik fase 1 vaksin Nusantara. Namun belum dapat mendukung rasionalitas untuk pelaksanaan uji klinik fase 2. Selain itu, BPOM juga memberikan catatan mengenai tidak konsistennya antara Komite Etik dan tempat uji klinis tahap pertama dilakukan. Begini, Bapak Ibu, diterapkan dalam kondisi pandemik dengan ketentuan. Pada tahap sebelumnya, uji klinik fase berikutnya dilaksanakan sudah menunjukkan hasil positif vaksin, memberikan gambaran potensi pembentukan antibodi dalam waktu yang cepat, dan menunjukkan data keamanan. Saya hanya memberikan komentar bahwa data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan pada Badan POM, dan kami sudah melakukan evaluasi dan mengirim surat pada tim peneliti. Namun di tengah rapat, Wakil Ketua Komisi 9 Nihayatul Wafiroh mengingatkan bahwa perbedaan data BPOM dan peneliti harus terbuka agar bisa menemukan solusi yang tepat untuk pemberian vaksin buatan dalam negeri. Kita selalu dibuat terkaget-kaget dengan Badan POM, tiba-tiba ada kabar, ada izin edar yang keluar, yang kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Dan juga kita juga terkaget-kaget juga ada peneliti yang sudah memasukkan prosesnya lama, ternyata ada yang data yang tidak sinkron. Kita sebenarnya bukan tidak percaya dengan proses yang dilakukan oleh Badan POM, tapi bagaimana kita juga membentukkan informasi itu gitu loh. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ayolah Badan POM terbuka dengan kita. Rapat dengar pendapat pembahasan perkembangan pembuatan vaksin dalam negeri ini digelar Rabu kemarin. Tim TV One mengabarkan.